Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini sudah yang keberapa kali kita mengadakan live ya, walaupun sekarang bukan live YouTube ya. Sekarang ini kita live di Telegram. Jadi teman-teman yang ada di Telegram Gua Kepo ini bisa ikutan untuk ya curhat lah atau berbagi ini ya, siapa tahu dengan berbagi ini kita ada solusi untuk yang sedang bermasalah dan menjadi pengetahuan buat yang sudah tidak ada masalah lagi. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini full. Ini adalah hari ke-29 ya, buat yang menjalankan ibadah puasanya ya, semoga puasa kita menjadi barokah ya, sesuai dengan keinginan kita, yaitu mendapatkan pahala dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian ya, mungkin yang bergabung di sini kebanyakan masih operator yang galau karena beberapa gurunya masih belum valid, atau bisa jadi adalah guru yang memang sampai saat ini masih belum valid ya, masih bingung dengan status 13 di info GTK-nya. Nah, buat teman-teman sekalian yang masih mengalami kode 13 di di info GTK, yuk sekarang mari bareng-bareng kita cari solusi ya. Siapa tahu dengan solusi bersama, dengan curhat bersama, kita bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau kemarin saya live di YouTube itu cuma satu arah ya, kalaupun ada pertanyaan tapi tidak ada imbal balik. Tapi kalau sekarang kita sifatnya diskusi ya, kita diskusi, dan mudah-mudahan dari hasil diskusi ini ada masukan buat kami pengelola, juga ada pengetahuan buat teman-teman sekalian di di sekolah, baik operator sekolah maupun guru dan operator dinas, karena semuanya memang sedang kalut semua ya. Kenapa? Karena operator sekolah ditanyain guru tiap saat, mungkin bisa 5-6 kali dalam satu hari ya. Operator tunjangan juga sama, sedang di WA-in sama guru ya, mungkin juga bisa berkali-kali ya. Bahkan kemarin ada yang buat videonya agak bagus gitu ya. Operator lagi nyapu ditelepon, operator lagi makan ditelepon, operator lagi pup saja ditelepon ya. Nah, ini mungkin barangkali sekarang kita bisa coba berbagi ya, agar semua bisa tahu prosedurnya dan kemudian bisa menjadi lebih tenang ya. Nah, tapi memang kalaupun valid saat ini bank proses pembayaran itu sudah tutup saat ini karena orang-orangnya sudah pada cuti gitu ya. Bukan hanya bank, tapi di Kemenkyu-nya pun orang-orang sudah mulai pada cuti. Jadi kita pengajuannya nanti yang sudah valid saat ini, mungkin SK tetap bisa jadi ya. Bahkan mungkin lebaran juga SK tetap terbit barangkali ya. Mungkin besok malam takbiran juga SK tetap jalan barangkali ya. Tapi kemungkinan proses pembayaran tetap dilakukan setelah masa cuti bersama selesai. Oke, tapi sepanjang perjalanan ini ya, agar tidak terlalu risau banget ya, ayo kita curhat bareng-bareng di sini ya, kita sampaikan ya, siapa tahu ada solusi yang bisa kita bagi bersama, sehingga beban tadi mungkin bisa menjadi lebih ringan buat kita semua. Oke. Nah, ini saya sudah banyak nih yang terhubung di Telegram ya. Nah, ini sudah ada berapa orang nih? Wah, saya nggak ada jumlahnya nih. Karena saya baru nyoba ini Telegram untuk proses
eh call ya, video call nih Video baru call. ya, baru. Jadi kalau nanti ada kendala ya mohon dimaafkan. Namanya juga orang baru ya, sedang belajar dan ternyata tampilannya asik seperti Zoom ini ya. Tampilannya asik, maaf. Tampilannya asik malah seperti Zoom. eh Ya ini banyak ini yang ya agak-agak ini ya. eh Ya nggak jauh-jauh beda lah dengan Zoom ya. Cuma mungkin terbatas jumlahnya. Jadi yang setahu saya sekarang yang bisa masuk live langsung baru 30 orang, tapi itu cukup besar. Oke, teman-teman sekalian, kalau memang ada yang perlu didiskusikan, monggo. Tapi kalau memang tidak ada ya nanti saya akan coba uraikan sedikit tentang status 13. Oke, kalau memang ada yang mau disampaikan silakan. Yang mau bertanya tolong kameranya di on kan ya. Nah, biar ketahuan uh, siapa sih orangnya gitu loh. Karena kita kan ketahuinya nih di Telegram ada 2000-an orang ya. Tapi kita kan nggak masing-masing tidak, ya banyak yang kita tidak tahu orang itu yang mana. Ya. Barangkali dengan ditampilkan wajahnya, oh ternyata kita pernah ketemu. Gitu ya. Monggo kalau memang ada yang mau disampaikan. Atau jangan-jangan ini cuma cuma orang iseng yang pengen tahu aja nih. Sebenarnya bukan orang yang bersalah nih. Cuma orang-orang iseng ya yang pengen tahu aja jadinya pada join nih. Ya. Monggo kalau memang ada, monggo silakan. Izin Pak, Monggo silakan. dari Siapa nih? Jarkasi Pak, dari Ajar SMK kasih, oke. 1 Siak Kecil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Selamat mudah-mudahan hari ini kita siang. sehat semua Pak. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan Pak. Kemarin untuk kepala sekolah saya, Ya, itu kan waktu uji coba itu sudah di kode 13 Pak. di kode. Oke, kode Setelah itu 13. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. ternyata nama di buku rekeningnya tidak sama. Jadi kemarin waktu konfirmasi kan di kita tidak, terus kita udah Heeh. menghubungi ke operator Sintum untuk Oke. dirubah. Oke, Dre. Ya, betul. Ya, betul sudah. Terakhir, Terus ya terakhir sudah berubah nama dengan nomor rekeningnya sudah oke gitu. Dua terus hari yang lalu itu kan keluar tulisan yang bergerak itu Pak, yang oke. warna kuning. Kemarin ada Oke. instruksi, ada info di Telegram katanya harus di reset di tahap 1 gitu. Itu sudah dilakukan juga Pak. Cuman sampai hari ini juga masih 13. di kode 13 gitu. Oke. Kira-kira apa tuh Pak masalahnya tuh Pak? Iya, Mas. Jadi emang sekarang yang masih banyak ini kode 13. Kode 13 itu banyak sebenarnya kasusnya. Maksudnya bukan bukan kasusnya, penyebabnya ya. Kalau kasus kayaknya serem banget ya. Jadi penyebabnya itu banyak. Nah, yang pertama, kasus yang pertama yang menyebabkan keluar 13 itu adalah eh apa namanya? Data rekeningnya memang belum ada. Rekeningnya memang belum ada sama sekali, gitu ya. Jadi rekening itu eh apa? Ya mungkin bisa jadi belum ada nih bisa macam-macam nih Mas, ya. Belum ada itu bisa macam-macam. Bisa jadi belum ada karena memang belum dikirim, ya. Bisa jadi belum ada ini karena uh, gurunya sudah ke dinas, ya. Tapi sama dinas ini masih dikumpulin dulu, belum masuk ke kita ke pusat. Itu bisa jadi. Atau bisa jadi dinas sudah mengumpulkan ke pusat, ya, tetapi belum ke proses. Karena kan yang datang ini kan banyak nih yang datang gitu kan, dia kan akan disesuaikan dengan antrian dong gitu loh. Atau bisa jadi dia sudah masih dalam sedang proses sekarang. Sedang prosesnya proses apa? Proses cleansing. Karena kan banyak nih. Sekarang nih tadi saya dapat info dari Mas Edi ya yang melakukan cleansing dan H2H-nya ini ya. Ini ternyata ada saja kirimannya itu yang masih menggunakan karakter aneh gitu. Akhirnya kan yang ada karakter-karakter anehnya dikeluarkan dulu, Mbak. Nah, ya dikeluarkan dulu biar tidak mengganggu yang lain. Nah, ada juga yang namanya itu strip. Gitu loh.
nama di rekening strip ya. Kalau nama di rekening strip kan kita nggak mungkin masukkan gitu ya. Nah, terus ada juga yang kirimannya ada ya itulah model tanda tanya segala macam. Ini sebenarnya penyakitnya kemungkinan itu sih yang karena kirimannya pakai Excel ya. Karena kirimannya pakai Excel ya jadi kemungkinan di Excelnya ada format-format tertentu yang menyebabkan itu ada karakter-karakter yang aneh gitu kan. Nah itu kan perlu, kalau karakter-karakter aneh itu kan perlu kita cek mata Pak. Ya kita perlu cek mata dulu, dibuang gitu karakter anehnya, baru diinjek gitu kan, masukkan. Nah sekarang kalau kita lakukan itu, nah, itu kan akan menyita waktu lama nih, maka yang begitu akhirnya di skip. Ini akhirnya apa? Akhirnya rekening juga tidak bisa masuk ke dalam sistem. Nah, kedeteknya belum punya rekening. Gitu. Nah, itu kemarin sama teman-teman di bagian yang Simbar ya, Mas Edi CS itu sedang melakukan identifikasi siapa sih orang-orang nih yang sampai sekarang rekeningnya belum ada. Dari mana ngeceknya? Ya dari data tunjangan. Di data tunjangan dan data kelulusannya sudah ada, terus datanya sudah valid, tapi rekeningnya belum ada. Nah ini lagi didata, nanti akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan untuk diisikan rekeningnya, gitu ya. Nah terus selain itu juga kita coba yang di Simtun, ini ternyata yang antrian di Simtun pun tidak semuanya bagus seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi ada yang apa namanya yang model tadi itu strip itu tetap ternyata masih ada di operator Simtun itu sendiri pun ya. Nah, oleh karena itu jadi masih banyak sebab kenapa akhirnya rekening itu menjadi belum masuk gitu ya, jadi belum masuk. Nah, kalau yang model Bapak ini kan awalnya dia sudah ada rekeningnya. Ya nggak? Awalnya sudah ada rekeningnya, tapi karena ditolak kan harus di-entry lagi ke Simtun nih. Gitu ya. Jadi bukan dari awal nih, tapi ini adalah perbaikan. Ya, perbaikan rekening karena rekening yang awal salah, gitu kan. Nah, perbaikan ke operator tunjangan. Nah, ini juga dilakukan proses yang sama dengan proses yang kirim lewat Excel. Cuma barangkali kalau yang dikirim lewat Excel itu kita harus verifikasi hasil Excelnya. Tapi kalau yang lewat Simtun ini kan dia udah masuk di database ya, tinggal kita verifikasi rekeningnya. Cuma ternyata entrian di Simtun pun masih ada bermasalah gitu. Jadi bukan di entrian yang, mohon maaf saya ulangi, bukan di entrian yang ini. Jadi datanya kan kalau di Simtun itu kan udah ada data dasar ya, data dasarnya udah ada nih, data ASN-nya siapa, gitu berapa gitu kan, tanggalnya berapa, itu kan sudah ada, dia di kabupaten kota mana segala macam itu kan udah ada sebenarnya gitu. Nah tapi ternyata ada yang NIP-nya itu belum kedetek. Ini biasanya ini untuk yang guru-guru baru jadi PNS nih, guru-guru baru yang baru jadi PNS itu ternyata NIP-nya masih belum kedetek gitu. Sehingga NIP-nya kosong. Nah kalau NIP kosong, nah ini kita harus nunggu proses apa namanya validasi NIP-nya agar bisa masuk. Nah itu ya. Terus ternyata ada juga yang referensi banknya masih kosong. Apa salah operator tunjangan? Enggak juga, karena itu sebenarnya apa namanya wajib diisi gitu ya, itu wajib diisi. Jadi kalau nggak diisi sebenarnya nggak bisa nyimpan juga gitu. Dan ini juga lagi ditelusuri kenapa sampai apa kode bank itu masih kosong gitu ya. Nah itu jadi kalau memang sudah masuk ke Simtun ya berarti tinggal tunggu, nanti mudah-mudahan akan keluar datanya ya seperti apa gitu permasalahannya. Itu ya. Terus itu untuk yang pernah nolak ya, yang pernah nolak. Dan mudah-mudahan sebenarnya sih saya berharap kalau datanya datanya benar mah jangan nolak gitu ya. Karena pada saat dinolak dia tolak reset, nah itu juga nanti akan menyebabkan proses validasi terganggu. Karena pada saat sekarang gini, contohnya begini ya. Sekarang dia datanya ini sebenarnya udah valid. Terus masuk proses validasi. Ya kan? Terus begitu kita proses valid hasilnya ternyata ditolak karena direset terus dia tolak, akhirnya kan proses validasi diulang lagi jadi tidak valid.
bener nggak? Ya kan? Terus dia udah reset ya, tolak, sekarang dia reset lagi nih, dia iyakan lagi gitu loh, dia iyakan lagi, akhirnya apa? Akhirnya jadi pulang bolak balik, nah itu juga menyebabkan jadi lama prosesnya itu ya. Nah, jeda itu bisa jadi dia pada saat gini, jadi pada saat dia pertama confirm iya, pada saat pertama dia confirm iya diproses, terus ternyata dia reset ya, dia reset terus dia tolak misalnya. Nah ini pada saat dia reset kan status confirmnya nol. Begitu kampus confirmnya nol, maka di sistem dia akan diverifikasi, maka dia akan lari ke antrian paling bawah. Kalau antrian paling bawah cuma 10 cepat, tapi kalau antriannya masih 400 orang, 400.000 orang, nah, masih akan lama lagi tuh. Kan gitu kurang lebih ya. Nah, itu makanya saya kemarin bilang reset itu bukan solusi akhir gitu saya bilang. Jadi harusnya jangan hati-hati dengan reset. Makanya pertama itu di reset dikasih 1 kali. Gitu ya. Nah, itu kemarin tapi karena terlalu banyak orang yang mungkin tidak membaca sehingga makin ditambah lagi dengan TikTok dan Instagram, Telegram yang menginfokan coba direset gitu kan. Ya, maka banyak yang pada ikut-ikutan reset. Akhirnya begitu benar-benar reset, benar-benar perlu reset, dia sudah kehabisan kuotanya gitu kan. Akhirnya makanya kemarin dibolehkan 2 kali gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya menganjurkan reset kalau memang analisanya, ini kayaknya lebih cepat direset dia. Misalnya gini, data dia tuh sebenarnya sekarang sudah bukan 13. Tapi kalau dia tidak tolak, ini tidak akan masuk nih rekeningnya. Karena mungkin awalnya tuh rekeningnya pakai rekening bukan bank gaji, bukan bank yang digunakan untuk bayar gaji ya. Nah sekarang ternyata bank yang PNS-nya datang, karena kan kemarin kan di dinas dimintain rekening guru kan, karena SM Mendagri itu kan. Nah ternyata rekening ini datang. Nah rekening yang gaji ini justru valid. Maka kan ini harusnya nimpa nih. Nah, rekening yang pertama nggak valid gitu, tapi sudah terlanjur iya sama gurunya. Nah ini maka saya dianjurkannya coba reset. Kalau itu betul itu harus reset. Kenapa? Agar rekening yang lama yang pertama dikirim tadi itu digantikan dengan rekening gaji. Gitu. Itu perlu reset gitu. Tapi sayangnya begitu dia perlu reset, batas resetnya sudah maksimum. Ya akhirnya nggak bisa valid tuh akhirnya gitu. Ya kan? Lapor ini baru ditanganin gitu. Ya kan? Itu pun lapor kan belum tentu langsung ditangani, karena kalau kita menerima laporan langsung ditangani pun kan kita masih banyak yang harus dikerjakan juga. Ya. Makanya kan kemarin saya jarang live ya. Ya karena salah satunya adalah fokus ke situ gitu. Nah, kemarin itu karena udah mulai libur baru kita mulai live begitu ya. Karena kalau libur mah walaupun kita kerja ya kita masih punya ada waktu lah gitu ya untuk diri sendiri gitu ya. Nah itu saya manfaatkan kemarin untuk live. Nah termasuk hari ini gitu ya, termasuk hari ini. Nah begitu kurang lebih Pak Jarkasi. Ya, satu lagi boleh Pak. Ada berapa gurunya yang belum valid? Karena 13. Yang 13 yang plotting ini Pak memang ramai Pak, ada 11. Kalau kepala sekolah kan yang lama gitu kan. Satu lagi guru masih ada 02 Pak. Dia serduknya matematika, ngajar 24 di SMK gitu. Apakah memang referensinya yang belum terbaca atau apa itu Pak masalahnya Pak? Baik ya, kalau yang 02 nah tinggal tunggu proses validasi berikutnya ya, mudah-mudahan sih bisa masuk. Kemarin memang ada jadi referensi itu bukannya belum masuk tapi belum kepetakan kurikulumnya ya. Jadi kan kalau yang sekarang kan disesuaikan dengan kurikulum. Jadi karena ada mata pelajaran di kurikulum A dia bisa linier, tapi di kurikulum yang B-nya dia nggak bisa gitu. Contoh misalnya seperti biologi, ngajar informatika, itu kan kalau di SMA bisa tuh, ya kan? Tapi kan kalau di SMK nggak bisa.
Ya, dia ijazah kimia Pak, serdiknya matematika gitu. Iya itu. Sekarang ngajarnya apa? Ngajarnya matematika juga. Ya, berarti tinggal tunggu insya Allah ya. Insya Allah Ya, ya. habis Insya Lebaran Allah. bisa valid lah mudah-mudahan ya. Terhitung nggak valid karena jumlah siswanya sedikit misalnya. Jadi jamnya nol gitu kan. Nah itu kan perlu penanganan manusianya. Ya dilihat nih bener nggak sih dia nih harusnya nggak ikut validasi gitu kan. Karena kalau nggak Iya, ikut iya, iya, validasi iya. kan otomatis jamnya jadi nol gitu ya. Nah itu kan perlu dicek ulang gitu, makanya sentuhan manusianya masih Cek tetap ya, cek dipertahankan. manual nih Pak. Iya, Ya, ya. itu kan jadi gini, ada juga yang kadang di sistemnya baru kedetek nih siswanya 15, padahal ternyata siswanya itu ada 30 kan gitu. Nah cuma kok nggak masuk gitu kan, kok nggak masuk. Nah kan pada saat nggak masuk itu harus kita cek tuh kenapa dia gitu loh, jumlahnya 30 kok cuma. Nah itu kan perlu perlu dicek ulang walaupun pada akhirnya tetap tidak valid, tapi kan dia harus dicek ulang dulu. Jadi jangan sampai uh, apa yang harusnya bisa valid malah jadi tidak valid. Nah itu kan yang kayak gitu kebanyakan sih memang kebanyakan sih pemetaan siswa ya, termasuk yang sekarang ini udah ada keluhan kuncian. Itu yang saya bingung juga nih, baru-baru kok ya, baru 3 kali proses baru 3 kali proses validasi, 3 kali atau 4 kali ya, ini kok udah ada yang ngeluh kunci gitu. Nah, berarti kan dari awalnya nggak dicek itu jam mengajarnya gitu loh ya. Nah itu yang seperti itu kalau sistem udah ketolak itu mbak gitu ya, udah ketolak itu kan. Nggak, kalau sistem mah pokoknya pada saat dia nggak sesuai dengan isiannya ya sudah nggak valid gitu. Cuma kalau dari si manusianya bisa dicek lagi. Oh iya dia mungkin karena kekunci. Ya kan kekunci karena apa nih gitu kan. Tapi kalau dilihat rasionya dia harusnya cukup gitu misalnya. Nah, itu kan harusnya bisa. Iya. Jadi bisa diproses gitu ya. Dan yang seperti itu mungkin masih tetap perlu penanganan manusianya, dari sisi manusianya. Nah, itu yang mungkin yang sekarang ini agak sedikit melambat karena masing-masing juga punya kebutuhan yang sama untuk uh, menyambut lebaran ya. Apalagi Iya Pak. adminnya di pusat rata-rata muslim gitu ya, otomatis lebaran semua nih gitu ya. Gitu ya, walaupun ada yang beberapa yang non muslim, tapi kan dia nggak mungkin bisa kerja sendirian juga gitu ya. Kurang lebih gitu pak ya. Oke Pak. Ya, terima Oke. kasih Pak Ya, atas penjelasannya, pencerahannya. oke. Yang lain masih ada? Sok apa aja lah, Izin, selain 13 juga nggak masalah. izin Pak, saya baru bergabung. Mungkin saya Oh, tadi belum benarkan siapa ini? terkait dengan syarat Siapa tiket nih? lanjut bagaimana Pak? Siapa ini? Halo? Mana ini siapa yang ngomong? Saya Sakit Pak dari SMA 9 Depok. Nah, hidupin lah videonya. Siap Pak. Nah, ya itu kan Izin kita Pak, mah. saya Pak. Iya, coba sakit. Oke. Siap, salah Pak. Ya, izin Pak mau bertanya. Saya baru bergabung. Mungkin tadi sudah dibahas, tapi saya tidak ini. Terkait dengan sejarah tingkat lanjut bagaimana Pak? Sejarah tingkat lanjut di SMA ya? Ah, Iya, siap Pak. oke. Di 449 kan tidak ada ya Pak? Betul. Itu udah tahu jawabannya itu. Iya, itu dia Pak. Iya, jadi itu agak lama kemarin. Ah, gimana jawabnya ya? Kan kalau saya jawab nanti malah salah nih. Kalau nggak dijawab juga salah juga ya. Gimana kira-kira jawabannya? Jadi gini Mas, untuk yang sejarah tingkat lanjut kan sebelumnya ada ya di Iya, sebelum di 2024 Pak. sebelum Kepmen 449 keluar kan sebenarnya kita apa namanya mengakomodir Kepmen berapa dulu ya? Yang tentang kurikulum ya. Nah, itu kan Iya dibolehkan Pak. ya. Nah, makanya kemarin kita lagi koordinasi ke beberapa pihak. Jadi nggak berani nih langsung ngusulin langsung kan ke beberapa pihak ya, diantaranya ke Direktorat SMA karena sejarah tingkat lanjut kan adanya di SMA ya. Terus kita juga Siap. ke enggak Direktorat SMK juga akhirnya koordinasi juga dengan Puskur gitu kan. Nah ini akhirnya seperti apa? Ya ini
sebenarnya belum ada balikan harus seperti apa. Cuma pimpinan kemarin kalau memang itu sama dengan sejarah, ya sudah dilinearkan saja karena itu sama dengan sejarah kan gitu ya. Nah ini makanya Siap. kemarin eh, baru dicoba dimasukkan untuk proses yang ininya apa namanya sejarah tingkat lanjutnya. Ya mudah-mudahan ntar setelah Lebaran Pak Ali. Siap, alhamdulillah. Ya, Baik, terima mudah-mudahan kasih ya. Bapak. Doa bareng-bareng aja. Doa bareng-bareng kan makbul bulan Siap, puasa nih, ya. siap. Siap, Pak. Mas Aki puasa nggak nih? Kelihatannya tidur wae. Alhamdulillah Pak, puasa biasa menghindar dari bocil Pak, berebutan handphone. Ya, gitu ya kurang lebih ya. Mudah-mudahan. Ada berapa yang masih belum Siap puasa? Pak. Saya satu sejarah tingkat lanjut sama matematika tingkat lanjut belum masuk, tapi sudah saya alihkan ke TTLE, tapi belum masuk Pak. Sama jam non induknya belum masuk. Kenapa di TTL? Kok dialihkan? Kenapa TTL. dialihkan? Enggak maksudnya kenapa dialihkan? Ya? Dia tetap mengajar. Kan? Dia mengajar tapi hanya 18 jam. Nah, dikarenakan yang tingkat lanjutnya belum masuk, maka saya masukkan ke P5. Yang tingkat lanjut ya jangan dihapus. Itu kan memang belum. Enggak saya hapus, Pak. Enggak saya hapus, tapi memang kan belum masuk ya. Dia belum masuk di linearnya. Ya? Berarti cuma ditambahkan. Tugas tambahan. Iya, ditambahkan TTLE sama non induknya belum masuk, Bapak. Non induknya di mana? Bukan di Kemenak kan? Non induknya di SMK, Bapak. Belum masuk rombolnya atau belum masuk linearnya? Belum masuk linearnya Bapak di info GTK. Bukan rombolnya kan? Cuman dua itu aja. Cuman alhamdulillah PK-nya juga orangnya sabar, terlalu ramah. Oke, ya udah. Ya alhamdulillah kalau gitu aman berarti. Jadi agak aman untuk PTK-nya. Sip. Oke, kalau gitu. Ayo. Makasih Mas Akib. Ya. Selamat lebaran 2 hari lagi. Siap. Terima kasih kembali Bapak. Yo. Iya Pak. Yang lain masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Gunawan Bang dari Bojonegoro, Jawa Timur. Gunawan Bojonegoro. Iya nih. Ini operator apa guru nih Mas? Guru. Oh guru. Guru Bang. Ya. Lemes banget. Puasa. Ya, puasa Bang. Ya, puasa. Ya. Belum cair lagi ya. Jadi malam Mas ya. Iya, masih kode 13 Bang. Kode 13. Oke. Guru apa Mas? Guru kelas SD. Guru kelas 5. Kabupaten apa? Ya. Kabupaten Gimana? Kabupaten apa? Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Berarti sama Mas Joko ya? Operator tunjangannya? Mas Yon. Mas Mariono. Operator. Ya. Guru kelas SD ya? Oke. Ya. Mau tanya Bang, ini ya. Ya, ini mau tanya apa di status info GTK itu apa? Masih kode 13. Terus di menu bank itu statusnya masih menunggu verifikasi. Ini kan sudah 2 minggu lebih. Ini mau tanya sampai ditunggu sampai kapan gitu loh Bang maksimalnya? Solusinya bagaimana? Ditunggu sampai berubah. Ditunggu sampai berubah. Iya, itu yang saya bilang ya. Jadi status 13 itu kan banyak apa sebabnya. Ya, kayak tadi yang pertama tadi tuh Mas siapa tuh saya lupa namanya tuh ya. Itu kan statusnya karena rekeningnya pernah ditolak lalu perbaikan ke situ. Ya, kalau yang Mas ini mungkin dari awal memang belum pernah nolak ya. Belum pernah nolak ya. Cuma verifikasinya sampai sekarang belum selesai. Gitu kan? Iya. Terus betul di bawahnya itu di bawah kan ada rekening tuh. Daftar rekeningnya keluar nggak? Nama-nama ininya. Oh,
Oh iya, kalau ada status belum verifikasi berarti keluar ya. Oke, oke, oke. Keluar. Nama Keluar. rekeningnya keluar. Nomor Keluar. rekeningnya juga keluar sudah Keluar. betul. Udah Ya. konfirmasi belum? Gimana? Bisa konfirmasi kan kalau itu ya? Sudah konfirmasi tahap 1 sampai 3 ya. Oke, ya, ya, ya. Tapi Nah, statusnya sampai sekarang masih masih 13. verifikasi bank. Iya, masih 13. Sudah 2 minggu lebih Bang ini. Jadi ini verifikasi bank itu sebenarnya nggak salah juga di bank gitu. Karena gini, verifikasi bank itu adalah proses yang kita lakukan lewat sistem to sistem, host to host. Kita orang nyebutnya itu kerennya host to host gitu ya. Jadi kita dari server ke server. Nah, data itu kita kirim ke bank. Ini rekeningnya nih kita kirim. Rekening kita kirim ke bank, nanti bank itu akan otomatis ngirim ke kita, balik ke kita, jelas gitu loh. Balikannya nih ke servernya di GTK. Itu akan disampaikan, oh rekening ini namanya si Anu, tanggal lahirnya, tanggal lahir ada nggak ya? Pokoknya ada nomor rekening, nama gitu ya, status rekeningnya aktif atau tidak gitu kan. Nah itu keluar Ya. tuh. Nah bisa jadi pada saat proses host to host tadi, ya pada saat proses host to host tadi, ini nama Mas nih apa namanya tidak ditemukan, bisa jadi, atau bisa jadi pada saat prosesnya error. Ini kemungkinan sih ya, kalau yang saya mungkin ya, kalau teman-teman Mas nih sudah valid, kan ada teman-teman Mas nih yang mungkin dikirim bareng-bareng nih, ya teman-temannya sudah valid, tinggal Mas yang belum nih sendiri gitu, ada kemungkinan datanya yang error. Kemungkinan ya datanya jadi bukan hasil dari banknya yang ini, jadi mungkin bisa jadi pada saat disampaikan ke sana itu tidak ditemukan, atau bisa jadi pada saat ke sana loading lama. Nah, loading lama ini bisa jadi jaringan di apa namanya di GTK yang macet, server GTK yang macet, bisa jadi juga di bank yang macet. Nah, ini ada dua kemungkinan. Nah, tapi hasilnya kan dia tetap pakai waktu tuh, ya. Kalau udah berapa detik itu tidak ada balikan, maka itu akan jadi error kan. Nah, ini bisa jadi. Nah, pada saat error, maka itu akan di skip, ya. Mas akan masuk ke antrian bawah lagi nih, kan gitu. Ya kan, antrian bawah lagi, antrian kapan? Ya antrian kalau misalnya sisanya 400.000 orang ya di bawah 400.000 berarti. Jadi 400.001 lagi gitu kan, proses lagi nih gitu. Nah, nanti setelah 400.000 selesai, Mas akan di cross checkkan lagi gitu, di hostkan lagi. Nah, kalau di hostkan lagi ternyata juga masih salah atau tidak ketemu lagi gitu misalnya dari error yang sama, ini akan diulang lagi. Nah, karena akhirnya proses berulang terus gitu loh. Tapi nggak ketemu-ketemu. Nah, ini akhirnya proses verifikasi banknya seolah-olah itu nggak selesai di info GTK-nya. Seolah-olah itu nggak diproses gitu. Tapi sebenarnya itu proses itu udah jalan gitu. Nah, teman-teman Simbar ini kemarin sudah berupaya gimana caranya agar orang-orang yang memang looping tadi nih ya itu bisa terselesaikan. Nah, ini salah satunya kemarin kan mereka kumpulkan nih siapa saja nama-nama orang guru yang rekeningnya bermasalah, rekeningnya belum ada gitu kan. Dan sudah diproses berkali-kali tapi juga tetap tidak ketemu-ketemu juga nih misalnya error lagi. Nah, itu disampaikan ke dinas pendidikan untuk dipastikan nih rekeningnya benar atau enggak. Kalau sudah ada rekeningnya, kalau belum ada rekeningnya, maka kita mintakan untuk dientrikan rekening barunya, rekening usulannya. Nah, itu mungkin karena kemarin apa nih proses data seperti itu baru dimulai sebelum libur 1 hari, ya kan orang dinas juga mungkin punya kebutuhan lebaran juga tuh, ya mungkin baru habis lebaran nanti data itu baru nyampe gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Ya mudah-mudahan sih secepatnya bisa. Karena nih ternyata di grupnya, di grup tunjangan itu mereka nggak berhenti itu. Ya sampai saat ini juga mereka masih ada yang nanya ke saya. Walaupun saya yakin mereka udah libur. Gitu. Tapi tetap aja masih ada yang nanya ke saya. Ya bahkan banyak yang buka simtunnya itu di screenshot. Berarti mereka sedang buka simtun itu sebenarnya. Gitu kan. Antrian ke bank itu dibuka sama mereka. Itu berarti menunjukkan bahwa mereka tuh sampai saat ini masih belum libur. Walaupun mungkin nggak masuk kantor, ya, tapi di rumah itu tetap pegang laptop gitu ya. Mudah-mudahan aja istrinya nggak pada marah. Yang laki-laki ya, yang perempuan lah mau lebaran gini kan biasanya siap-siap bikin ketupat segala macam itu ya. Saya kurang tahu ada bagaimana caranya mereka
ya. Tapi ya itulah ya. Jadi semua tidak diam total pada saat libur, tidak freeze, kita pasti tetap ada proses yang dilakukan ya. Begitu Ya, Mas siapa? ya. Jadi untuk yang itu mudah-mudahan Ya, nanti bisa tuntas. Nah, kalau memang amin, amin. ternyata sampai akhir lebaran status 13 masih belum juga, mungkin 1 minggu setelah masuk lah ya, ternyata masih ada juga yang terkendala, mungkin nanti akan dicarikan solusi yang paling lebih bagus, yang seperti apa itu pasti akan dipikirkan bagaimana agar semua bisa masuk. Ini buat teman-teman sekalian, ini proses pertama kali kita melakukan pembayaran ASN di pusat. Jadi kalau ada yang komentar, loh kita kan pernah pakai rekening itu sebelumnya sebagai ASN, harusnya datanya ada. Logikanya begitu, ya. Semua orang pasti akan bilang begitu. Iya, saya sepakat itu. Ya. Tapi pada saat sebelumnya, ya, sebelum tahun ini, sebelum tahun 2025, yang ASN itu kita cuma terbitkan dan rekening itu belum tentu digunakan. SK kita terbitkan di pusat, tapi rekening yang tertera belum tentu digunakan oleh Dinas Pendidikan dulu untuk membayarkan. Ya, karena pada saat proses pembayaran, mereka itu download Excel-nya, ya, karena kan pengajuan ke SPAN apa namanya, KPPN, ya, pengajuan ke KPPN itu kan harus pakai Excel tuh mereka dulu. Nah, Excel-nya itu harus di perbaiki lagi format-formatnya di Dinas Pendidikan agar bisa masuk ke KPPN. Ya, walaupun yang di download itu sebenarnya sudah mirip dengan formatnya dari KPPN ya. Nah, nanti bisa jadi rekening itu ditukar. Maksudnya ditukar dengan memang rekening guru yang aktif gitu. Karena bisa jadi di Simtun itu kan tidak pada saat itu ya, pada tahun-tahun sebelumnya rekening itu belum tentu aktif gitu yang ada di Simtun itu. Nah, oleh karena itulah makanya sekarang pada saat kita pertama kali dimintakan untuk membayar tunjangan itu dari pusat, maka kita memerlukan kepastian bahwa rekening ini masih aktif. Rekening ini benar punya dia, gitu loh. Ya. Karena kalau kurang dana masih bisa kita susulkan pembayarannya. Kalau salah bayar itu yang susah. Ya, apalagi kalau masuknya ke rekening orang lain. Nah, apalagi kalau rekening itu bukan rekening guru, itu kan lebih bahaya lagi gitu. Makanya butuh kepastian itu agar prosesnya bisa lancar dan tidak ada kendala setelah proses itu dijalankan. Kurang lebih sih begitu, Mas. Ya, mohon maaf kalau saya Iya, terima ngecapnya kasih terlalu Bang panjang. penjelasannya. Ya, Terima kasih banyak Bang penjelasannya. iya. Sorry kalau penjelasan terlalu panjang malah ya, bikin puyeng. Enggak apa-apa. Insya Allah bisa dipahami kok. Bisa ya. Dan mudah-mudahan kita Ya, cukup dulu ya. sudah Bang, cukup itu. Sudah. Oke, Ya, baik. terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Ya, sama-sama. Oke, yang lain masih ada? Halo Mas Nazar, bagi yang berbagi pengalaman sudah cair mungkin. Iya, Bro. Siapa ini? Mas Baur, Pak Nazar sama satu keraksan. Mana namanya? Coba keluarin videonya. Oke, ini. Bagi video. Iya. Nah, Oke, mana? Walah. halo. Oke, so, monggo. Masih sarungan aja ya. Yo, monggo Mas, monggo, silakan. Ya, jadi ini yang kalau menurut saya ini yang tercepat ini Pak Nazar dari yang kemarin-kemarin. Jadi kalau sebelumnya kan paling cepat itu kalau salah enggak April, Mei, kalau yang TV1 ini Maret sudah masuk gitu Pak Nazar. Ya. Untuk yang ini. Tapi cuma memang mungkin karena gimana Pak Nazar? Banyak tuh di media sosial yang bilangnya ngeprank, bayar bulan Maret ngeprank, bayar bulan April ngeprank gitu. Iya, mungkin karena masih belum ini Pak Nazar, masih belum paham apa yang ini di balik-baliknya itu belum paham. Tapi kalau saya sih kan karena kalau Pak Nazar yang saya berpedoman yang datanya itu sudah harus konsisten, alhamdulillah selama ini data konsisten ya. Selama mulai kemarin validasi rekening awal sampai pencairan kemarin tidak ada yang ini sih Pak Nazar, tidak ada yang istilahnya terhambat. Mungkin cuma ini mungkin baru pertama ya Pak Nazar ya. Ini yang masuk memang masih belum sesuai yang di info GTK Pak Nazar, masih pakai yang tahun 2024 kemarin untuk besaran. Ya? Itu mungkin ini. Ya? Itu. Okay. Iya. Gaji berkala. Gini. Ini perlu dibahas juga, Jadi gini.
Kan kalau gaji berkala itu rata-rata nih, rata-rata ya gaji berkala itu TMT-nya rata-rata itu adalah Februari atau Maret. Rata-rata ya. Walaupun kadang-kadang suka saya agak sedikit aneh, kok TMT-nya ada yang jadi Januari, SK-nya kok ada yang jadi Januari gitu ya. Nah, tapi nggak masalah juga, cuma maksudnya agak jarang gitu, agak jarang TMT kenaikan berkala itu di bulan Januari itu jarang sekali, ya jarang sekali. Tapi kenapa? Karena periode SK itu biasanya adalah bulan Maret dan Oktober, kan biasanya gitu, ya. Nah, makanya banyak yang TMT-nya di anggaplah bulan Februari gitu, anggaplah Februari, ya. Kalau Maret barangkali sudah agak ke belakang, ini Februari lah anggap. Nah, kalau dia misalnya TMT-nya itu Februari tahun 2025, maka naik gajinya. Berarti kan yang naik gajinya itu adalah bulan Maret, April, Mei, Juni, benar nggak? Ya, berarti yang bulan Januari belum dong, ya nggak? Nah, sementara SKTP itu untuk membayar guru dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, benar nggak? Kalau kita SK-kan dengan gaji pokok sesuai KGB baru, yang TMT-nya per bulan Februari, maka ada 1 bulan yang nggak bisa dibayarkan nih. Ya, kenapa nggak bisa dibayarkan? Karena gaji pokoknya lebih kecil daripada uang yang keluar di SK. Kalau SKTP-nya pakai gaji pokok yang Februari, gitu kan? Nah, oleh karena itu di SKTP terbitnya itu adalah gaji per bulan Januari. Jadi masih yang lama. Lalu kan ada kekurangan nih, ya nggak? Nah, kekurangan ini nanti akan ada mekanisme untuk pembayarannya. Gitu. Ya, bisa di semester ini diselesaikannya. Ya. Nah, kalau memang misalnya, waduh, regulasinya belum jadi, ya mungkin akan dilakukan di semester berikutnya. Kalau dulu sih gampang. Kalau dulu ya kan, kalau ini kan sama-sama baru nih Mas, saya kan masih belum tahu juga nih prosesnya ya. Tapi kalau yang dulu pada saat dia kurang, misalnya kan dulu dinas itu bisa reload untuk per bulannya ya. Ternyata lupa reload, itu kan bisa disesuaikan. Di akhir semester itu bisa disesuaikan. Nah, mudah-mudahan yang sekarang pun bisa seperti itu. Jadi kalau kurang itu bisa disesuaikan nanti di akhir semester. Kalau tidak bisa di akhir semester akan disesuaikan di akhir tahun. Ya. Cuma mekanismenya nanti apakah harus diterbitkan SK baru seperti carry over atau gimana ya, itu nanti harus kan kita harus ngobrol dengan Kemenq masalahnya kan. Orang yang memang kan kalau sekarang yang membayar Kemenq langsung, Mas. Ya, kita kan cuma menyerahkan SK, rekomendasi salur ke Kemenq. Nah, nanti Kemenq tuh yang nge-push datanya ke guru itu gitu ya. Ya, Kemenq itu banyak bagiannya ya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu lah. Pokoknya yang intinya saya tahunya Kemenq aja gitu ya. Nah, kan mereka ada bagian-bagian tuh ya di sana. Ya. Nah, itu nanti mereka itu harus ada dasarnya nih untuk kekurangannya apa gitu. Nah, itu yang akan diajukan dari kita lagi nanti pengajuannya nih dari Kemdikbudristek yang akan mengajukan bahwa ini dulu pernah ada kekurangan gitu. Nah, jadi aman kalau itu sebenarnya, cuma memang ya jadi harusnya 100.000 itu bisa kita pakai lebaran, jadi akhirnya 100.000 itu ketunda untuk tabungan nanti. Ya, benar nggak? Ya, kurang lebih begitu. Kan rata-rata selisihnya sekitar 100-200.000 ya. Iya, sekitar 100-an Pak Nazar. Ya, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang kita lihat ya. Oke, begitu, Mas. Ya, terus enaknya apa Mas cair duluan, Mas? Ya, bisa dibantu lebaran, Pak Nazar. Bisa dibantu lebaran ya. Iya. Enaknya itu, Pak Nazar. Benar juga ya. Karena momennya sekarang pas sama lebaran ya. Mas operator atau guru? Guru Pak Nazar. Nah, guru bukan operator ya? Bukan. Nah, berarti nih operatornya lebih senang lagi. Kenapa? Karena dia minimal bisa iktikaf ya di hari-hari terakhir. Enggak diteleponin sama Mas. Iya. Mas Masbur nih ya. Mas Bahur ya. Oke, gitu. Masih ada lain yang mau disampaikan, Mas? Sudah itu mungkin Pak Nazar. Terima kasih banyak, tercepat sepanjang sejarah. Amin. Ya, mudah-mudahan Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan rekening kita sudah kumpulin nih ya.
Mudah-mudahan ke depan bisa lebih cepat lagi. Ya. Ya syukur-syukur seperti harapan teman-teman semua bisa dicairkan dalam ya waktu yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Kalau yang dulu kan per triwulan, siapa tahu sekarang bisa jadi per 2 bulan gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa, kalau memang sistem itu sudah memungkinkan di pusat itu, semakin cepat semakin baik, karena tidak mengumpulkan pekerjaan itu lebih enak daripada mengumpulkan pekerjaan. Karena kalau mengumpulkan pekerjaan, kita tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Nah, kalau pekerjaan yang satu ini selesai, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain yang mungkin juga sudah antri itu pekerjaan yang lain gitu. Jadi tidak sedang kekurangan pekerjaan, jadi nggak ngumpul-ngumpulin pekerjaan gitu kan, ya. Jadi kalau memang bisa disalurkan cepat, itu juga akan diproses cepat. Gitu Mas Bahur ya. Dari Ya, SMA. Pak Nazar, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Yang lain, monggo. Wah, Assalamualaikum. begini sekarang nih. Oke, lanjut. Izin bertanya Pak Nazar, saya Aziz. Siapa? Aziz dari SMPN 2 Ngancar, Kabupaten Kediri. Ya Pak, izin bertanya untuk yang info GTK-nya masih stuck di kode 13 dan rekeningnya tidak muncul Pak, baik di riwayat ataupun di yang tab utama. Kami sudah komunikasi dengan operator Bina, disuruh menunggu, dan komunikasi yang terakhir itu jawabannya sudah ditanyakan ke pusat tapi belum ada jawaban, disuruh menunggu. Terus kami di kabupaten itu Pak, ada beberapa teman yang mengalami kasus yang sama. Itu apa gara-gara nama kami ada unsur tanda petiknya sehingga mempengaruhi itu, sehingga tidak muncul di info GTK gitu Pak. Iya. Itu bisa jadi juga sih Mas ya. Itu bisa jadi juga tuh, karena tanda petik itu kadang pada saat di query itu masalah tuh kadang tuh. Ya. Jadi bisa, oh iya juga, itu nanti bisa saya sampaikan ke tim lah ya. Jadi nama-nama yang ada tanda petiknya itu harus diperlakukan khusus itu. Ya. Itu yang bermasalah rata-rata yang pakai tanda petik ya? Ada banyak orang yang pakai tanda petik, rekeningnya tidak bisa muncul Pak. Rata-rata belum yang punya tanda petik itu nggak ada rekeningnya ya? Iya, tidak muncul nomor rekeningnya, data rekeningnya. Oke. Ya, ini bisa jadi salah satu indikator bahwa nama dengan tanda petik itu bisa jadi gini. Saya juga penasaran nih. Saya mau lihat dulu deh. Bentar ya, saya. Bukan Pak, guru mapel Pak. Guru mapel apa? Seni budaya. Seni budaya, udah linear kan? Alhamdulillah sudah Pak. Tapi ada beberapa teman ini juga yang banyak keluhan seni budaya sekarang banyak yang tidak linear. Mas adiknya apa? Lah itu enggak tahu Pak. Enggak, Mas Abdul. Ada yang di kelas 9, ngajar kelas 9 itu enggak linear, tapi di kelas 7-nya linear. Oh, enggak ya, di kelas 9 enggak linear karena dia masih gimana? Kelas 9 enggak linear. Ya, kalau yang Kumer di kelas 7 linear Pak. Linear. Oh, terus yang di Kumar yang K13 yang K13 kelas 9 tidak linear. Terus saya cek ada beberapa guru yang data sertifikasinya itu tidak ada di nomenklatur Kemen 499 itu Pak. Seperti Sendra Tasik itu tidak ada Pak sertifikasinya di data. Kayaknya karena gini Mas, memang ada beberapa bidang studi sertifikasi itu yang harusnya sudah konversi. Nah, kalau yang sudah konversi itu ya memang tidak ada tuh di situ, karena kan dia harus sudah konversi. Gitu. Tapi itu belum pernah dikonversi gitu sama ininya, karena selama ini dia anteng-anteng palit-palit aja, jadi ya udahlah nggak usah konversi gitu ya. Nah, jadi kemungkinan gara-gara itu bisa jadi, tapi itu cuma kemungkinan gitu ya. Ada berapa yang ada tuh Mas? Yang senjata ini di Kabupaten Kediri ada hampir kurang lebih 10 Pak guru yang seni budaya belum linear. 10 orang ya yang seni budaya nggak linear. Nggak linear ya. Sertiknya apa rata-rata itu?
ada yang sendera tasik, seni drama tari musik, kemudian ada yang seni budaya, tapi juga tidak linier dengan seni budaya gitu Pak. Seni budaya. Saya kebetulan di tim MGMP Kabupaten banyak keluhan dari teman-teman seperti itu. Oke, coba gini Mas, kalau emang ada nanti bikinin di Excel aja ya, bikinin kode sertifikasi, nama bidang studi sertifikasi, mapel yang diajarkan, sama ID mapel yang diajarkan. Terus kelasnya aja ya, kelasnya kelas berapa, gitu ya? Kelas jenjang, iya Pak. Ya, biar ketahuan. Terus sama kurikulumnya lupa saya. Kurikulum apa? Kurikulumnya juga. Iya, nanti biar dicek. Jangan-jangan memang belum masuk. Tapi pastikan dulu di Kepmen 449 ada ya. Nah, nanti kalau memang di Kepmen 449 nggak ada, ya itu laporannya bedakan lagi bahwa itu memang di Kepmen yang nggak ada gitu ya. Iya Pak. Ya. Ini Pak, ya, NUPTK saya sudah ketemu. Iya, berapa? 67607. 6. Ulangi. Saya ulang ya. Ya, 4 digit. 4 digit ya. 6760 7686 7686 7686. Di setiap angka yang kau jaga, ada harapan yang kau bawa agar tunjangan kami nyata. Dari sekolah hingga ke dinas, kau tak kenal lelah bekerja, memastikan semua tepat, tak ada yang tertunda. Kami tahu kau tak terlihat, tapi jasamu sangat besar. Tanpa dirimu semua ini takkan bisa berjalan lancar. Oh iya, rekeningnya belum masuk emang ini. Kalau Mas ini rekeningnya belum masuk, tapi sudah koordinasi dengan dinas, ini udah masuk ya? Iya Pak, sudah Pak. Oke, nanti ini jadi bahan saya bentar, saya buat nanya ya, karena saya juga ini harus nanya lagi ke orang. Terima kasih operator sekolah, terima kasih operator dinas, karena kerja kerasmu semua tuntas. SKPP terbit, tunjangan pun cair, berkali kami bisa terus mengajar. Salat asar Pak. Oh, di masjid. Ya. Nih, audien yang hadir hari ini Pak Rifai ini juga sama Pak. Namanya ada unsur tanda petik juga tidak muncul. Iya, tapi ketambahan ada titiknya juga Pak. Oh, titik nggak masalah. Ada unsur yang bikin penyakit itu tanda petik 1, petik 2 itu. Aduh, kadang-kadang juga dari itu suka masuk, suka mentok. Siap Pak. Oke. Saya buat list dulu bentar. Oke, terus Mas Rifai berapa NPTK-nya? Siapa? Berapa? 81. Ya, 81. 4 digit. 4 digit. Oh, 4 digit ya, siap. 8137. 8137. bersyukur untukmu, tak ada kata yang cukup untuk semua pengorbananmu. Hanya doa dan penghargaan untuk kerja. 0043. Iya, sama. Masuk. Iya. Pak boleh izin bertanya? Boleh. Karena emang untuk tanya jawab, kita diskusi sih Pak, Ya, Pak. ngobrol. Saya juga ngantri Pak. Bentar. Pak Rifai dengan Pak Ajis ya, nanti itu saya sampaikan dulu, mudah-mudahan nanti bisa ada jawabannya ya, walaupun mungkin jawabannya nggak langsung ke Mas Ajis dan Pak Rifai, tapi bisa jadi nanti jawaban itu kalau memang itu terjadi massal ya, nah itu kan tentunya akan diproses ulang nih yang tanda-tanda petik tadi nih biar tetap bisa masuk, kurang lebih kan begitu ya. Oke, gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Nazar. Terus yang tadi mau nanya siapa? Yoga. Yoga Pak. Iya, silakan Pak. Yoga. Aduh, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Pak, izin bertanya. Saya Pak di Kabupaten Bogor Pak. Guru Terus, P3K. ya. Kemudian masih kode 13, nomor rekeningnya belum muncul Pak. Banyak Pak di sini Kabupaten Bogor. Hampir Iya. rata-rata semuanya Pak. Oh, oh. Iya. Sudah koordinasi dengan Simtun, sudah ke dinas, bahkan ke bank juga bertanya Pak saya. Jawabannya katanya masih menunggu proses validasi. Oke. Nah, yang saya bingung Pak begini, saya gajinya nomor rekeningnya itu kan dari BTB, Bank Tegar Beriman, Bank Bogor Tegar Beriman, Apa itu? Bank Tegar Beriman, Bang Tegar Bariman. BPD atau BPR tuh? Bogor. BPD atau BPR? BTB, Hah? BTB Pak, BTB yang BTB itu kerjasama apa? dengan Bank Tegar Beriman Pak namanya. Gini. Saya potong dulu. Jadi yang masuk ke kita, yang bisa diakomodir untuk proses di sistemnya SPAN, itu bank nasional atau BPD, Mas. Karena nih di setiap daerah pasti ada BPD, ya, pasti ada BPD-nya. Ya. Nah, jadi kalau dia masih berupa BPR, ya, apalagi yang belum jelas, gitu ya. Nah itu nggak bisa, Mas. Nah ini jangan-jangan ya Mas Yoga ini bank ini masih bank BPR gitu, jangan-jangan. Kalau rekening gaji mah banknya Permata Pak. P3K. Swasta malah. Ya Permata. Tapi kemarin kan dinas minta pemberkasan Pak. Saya serahkan menggunakan bank daerah, Bank BPD Jabar Banten Pak. BJB. Seluruhnya. BJB. Mohon. Nah kalau BJB, Mohon, Pak. kalau BJB harusnya mudah karena kalau BJB kan bank ini kan BPD kan. Iya. Harusnya bisa kalau BJB. Tapi yang awal itu apa? Yang awal malah belum ada ya, kosong jadinya kan? Iya Pak, rekening gaji itu P3K di Kabupaten Bogor yang angkatan 2023 menggunakan Bank Permata seluruhnya Pak. Iya, Bank Permata bank swasta kan ya? Ya, nah sekarang kemarin ada serti pemberkasan kami Kabupaten Bogor mungkin yang 2024 menyerahkan nomor rekening inputan Excel BJB, betul Pak. Ya, berarti itu tinggal tunggu proses lah, mudah-mudahan masuk ya. Oh ya Pak. Karena kemarin memang. Amin. Kemarin tuh operator Bogor juga sempat nanya, gitu kan. Ini Kabupaten Bogor rekeningnya belum ada satupun belum ada yang keluar gitu. Masa gitu kan. Nah, tapi begitu karena saya kan bukan pengelola rekeningnya ya, kan saya kan cuma sekitar orang yang cuap-cuap doang nih Pak. Jadi calok ngomong saya ini. Ya. Jadi kita sampaikan ke tim verifikasi, ternyata ada yang sudah masuk, tapi memang yang rata-rata yang sudah masuk itu adalah BPD gitu. Nah kan karena memang kalau yang BPR emang ditolak kalau yang BPR ya. Dan bank swasta juga nggak semua bank swasta bisa, kecuali bank-bank besar ya. Nah terus memang kalau yang disarankan sih banknya sebenarnya bukan yang disarankan ya. Yang diharapkan sih sebenarnya pakai bank Himbara, yang bank nasional. Karena kalau itu kan proses verifikasinya lebih mudah, gitu, nggak terlalu banyak. Nah ini kan kalau misalnya bank daerah, ya bank daerah juga dibolehkan gitu, karena mereka kan sudah punya host to host, itu kan mudah sebenarnya. Gitu. Kalau banknya itu bank BPR, nah itu ya nggak bisa tuh. Nah kalau itu udah nyerah deh tuh, ya. Karena di Jawa Timur itu banyak yang menggunakan BPR ya, sampai sekarang masih belum valid. Gitu. Walaupun ya kalau yang Jawa Timur tuh banknya masih keluar Mas, bank BPR masih keluar, tapi itu nggak bisa valid itu, harus ditolak gitu kalau yang BPR itu. Kalau nggak ditolak itu nggak valid. Ya, yang pakai menggunakan BPR nih, terutama dari SMP dan SD, Dikdas lah ya, yang Dikdas dan PAUD. Ya ini masih banyak menggunakan BPR. Nah kalau yang BPR, saran saya sih sebenarnya ditolak, ya, biar nanti dientrikan yang non BPR, jadi yang benar-benar bank,
entah itu Bank Pembangunan Daerah, BPD, ataupun Bank Nasional. Gitu Mas Yoga ya, mudah-mudahan Iya, Pak. mudah-mudahan secepatnya lah ya. Nanti pasca Amin. libur Berarti mudah-mudahan masih masuk. Ya. masih proses bank mungkin Pak ya yang kode 13 muncul nomor rekening. Gini, kalau saya nggak bisa juga menyatakan bahwa itu semua proses bank, ya, karena kan Iya. proses verifikasi bank itu bisa jadi dari GTK sedang kirim datanya ke bank, menunggu proses, bisa jadi gitu kan, bisa juga dalam antrian, atau bisa jadi memang rekening Mas Bayu ini belum masuk gitu, ya kan? Atau yang masuk yang BPR gitu ya kan, otomatis itu tetap saja kita kan sedang menunggu verifikasi bank, sedang menunggu rekening mereka seperti itu kan prosesnya. Jadi tetap masuk ke dalam status 13. Gitu. Siap, Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak arahan dan informasinya. Agak bingung ya dengarnya? Enggak kan? Iya, Pak. Enggak bingung. Ya. Jangan sampai rekening udah nggak masuk, sekarang malah tambah bingung nih. Ya. Izin tanya Bapak. Ya. Oke, cukup ya Mas Yoga ya. Pak. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak penjelasan. Cukup Pak, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Siapa? Selanjutnya? Sony Bapak. Sony. Monggo Pak Sony. Oke. Yang di saya sendiri BPD Bapak, Bank Jatim Bapak. Lanjut. Iya. Ini minta pengecekan apakah sudah diproses validasi bank, karena di ini sendiri tidak muncul Bapak di info GTK-nya. Di info GTK-nya nggak muncul sama sekali ya? Iya Bapak. Oke, berapa nama harapan yang kau bawa agar tunjangan kami nyata. Dari sekolah hingga ke dinas, kau tak kenal lelah bekerja, memastikan semua tepat, tak ada yang tertunda. Kami tahu kau tak terlihat, tapi jasamu sangat 0252. Tanpa dirimu semua ini takkan bisa berjalan lancar. Terima kasih operator sekolah, terima kasih operator dinas, karena kerja kerasmu semua tuntas. SKTP terbit, tunjangan pun cair. Sekalian tanya ini Bapak, untuk proses masuknya rekening ke info GTK itu apakah dari SIMTUN langsung diverifikasi oleh bank baru tampil Bapak di info GTK? Jadi gini, rekening itu kan sudah pernah dimintakan itu dari awal Februari ya. Februari itu sudah dimintakan. Nah, sumber rekening yang dimintakan itulah yang menjadi sumber pertama. Ya. Di SIMTUN itu nggak bisa ngentri rekening baru. SIMTUN itu cuma bisa memperbaiki rekening yang salah. Ya walaupun pada kenyataannya yang salah itu bukan diperbaiki tapi diganti. Ya. Ya nggak masalah. Yang pasti rekening awal itu datangnya adalah dari yang Excel awal tuh. Atau dari rekening berdasarkan SE Kemendagri. Yang kemarin Kemendagri itu mengeluarkan SE surat edaran kepada pemda-pemda untuk memberikan rekening guru ke Kemendikdasmen untuk tunjangan profesi kan gitu. Nah, dua data inilah yang akan menjadi sumber data utama. Nah, kalau dari dua data sumber utama ini tadi ternyata salah, maka di info GTK ditolak. Kalau di info GTK ditolak, maka barulah bisa diperbaiki di SIMTUN. Kalau di info GTK-nya belum ditolak, maka tidak bisa diperbaiki di SIMTUN. Atau kalau statusnya di info GTK itu tidak valid karena salah rekening, salah nomor KTP, NIK ya, terus pokoknya kedetek keterangannya itu salah apa gitu ya, bukan menunggu verifikasi rekening ya, statusnya bukan menunggu verifikasi tapi salah gitu ya. Nah itu bisa di SIMTUN diperbaiki langsung tanpa harus ditolak. Tapi kalau statusnya dia sudah benar, di SIMTUNnya sudah benar, tapi kenyataannya salah, kan bisa nggak sih gitu? Bisa saja. Misalnya salah NUPTK nih. Ini rekeningnya benar. Rekening 1234 ini punya Ahmad. Rekening 456 punya Uyun, misalnya gitu ya. Nah, terus NUPTK-nya ketuker.
si Ahmad dengan si Yati tadi ini ketuker gitu, ya. Nah kalau ketuker, otomatis kan keluar di info GTK jadi rekeningnya salah dong, ya nggak? Iya, betul. Nah itu ditolak. Kalau itu ditolak, nanti baru bisa diperbaiki di Simtun. Kalau itu belum ditolak, ya di Simtun nggak bisa diperbaiki. Tidak bisa. Iya, itu. Kurang Ya, lebih begitu. terima kasih Bapak. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Ya, jadi Mas nih belum keluar datanya. Banknya bank apa, Mas? Siap. Banknya bank apa? BPD Jawa Timur, Bapak. BPD Jatim, BPD Jatim. ya. Oke. Iya, Kalau Bapak. SMP, ya mudah-mudahan aman lah kalau misalnya ini. Tapi namanya nggak ada tanda Siap. petik kan? Tidak ada, Bapak. Oke. Aman. Memang ini masih kosong ini. Saya kurang tahu kapan dikirimnya. Atau bisa jadi itu Mas ini kok sebenarnya filenya udah dikirim sama dinas ke pusat, dan di pusat juga sudah diverifikasi. Tapi bisa jadi kayak yang tadi saya bilang tadi itu, yang Pak Ajis tadi ya, yang itu ngegantung gitu. Ya pas saat ngegantung dia kan tidak ketemu tuh. Nah, informasinya di info GTK ya menunggu verifikasi masih tetap 13 gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti kalau memang yang seperti itu kan ke DTK Mas masih belum punya rekening nih, ya Kak. Nah nanti itu biar nanti masuk dalam kategori yang sedang dimintakan ulang ke dari Kemdikbud ke Kemdikbud lagi, Kemdikdasmen ke dinas. Karena kemarin kita coba tuh ya sekitar 374 ribuan itu yang memang rekeningnya masih bermasalah. Itu yang kita coba mintakan ulang ke ke dinas pendidikan agar di entry lagi. Itu kurang lebih Mas ya. Mudah-mudahan nanti aman. Siap. Ya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Banyak, Pak. Ya. Mas Sony ini SMA ya? SMP kan? Oke, SD, yang Bapak. lain masih ada? Soekarno Pak, dari Dompet. Final, Pak. Hah? Ya, saya Soekarno Pak. Soekarno, mana Soekarno? Saya Pak. Oh iya ini. Izin. Oke, monggo. Lagi di jalan nih Mas? Ya, lagi di jalan Pak. Mau mudik? Iya, mau ke rumah orang tua. Oh, oke. Lanjut Mas. Ya, saya operator Pak di SMKN 1 Kilo Kabupaten Dompleng TB, sekaligus juga Wakafur. Dari 17 guru saya yang mengajukan sertifikasi ini, masih ada 2 guru yang belum valid. Kedua-duanya kode 449 di Kepmen. Bentar ya, Mas. Ya. Ini nggak jelas soalnya lagi ajan asar nih. Bentar ya. Siap Pak. Siap. Ya Pak, dari 17 orang yang mengajukan sertifikasi masih ada 2 guru Pak yang sekarang masih statusnya invalid. 2 guru ya? Ya, tinggal 2 guru aja. Kedua-duanya jurusan agribisnis ternak ruminansia. SMK ya? Iya, SMK. Oke, lanjut. Mereka ini ngajarnya produk kreatif dan kewirausahaan. Kode sertifikasi. Ya, PKK. Oke, lanjut. Ya, kode sertifikasinya 2 guru ini kalau nggak salah 449. Sertifikasinya ATR, ternak ruminansia, mengajarnya PKK, Pak. Serdiknya apa? Serdiknya agribisnis ternak ruminansia. Oke, agribisnis ternak ya. Terus? Ya. Ngajarnya? Mengajarnya produk kreatif dan kewirausahaan. Di jurusan? Di jurusan ada yang di jurusan perikanan. Oh, enggak, jangan ada. Yang satu dulu, yang satu. Yang berapa tadi ya? Yang agribisnis. Yang perikanan. Nah, yang perikanan. Dia ngajarnya di mana aja PKK-nya? Ngajarnya di perikanan di kelas 11 dan kelas 12. Perikanan di kelas 2. Itu nggak linear itu? Di Kepmen 449 linear, Pak. Oke, terus di situ maksudnya di situ masih belum kedetek linear? Masih belum terbaca linear. Semua guru yang ngajar PKK belum linear? Tinggal 2 guru aja. Kebetulan 2 guru ini jurusan peternakan dua-duanya. Sudah biasa terima sertifikasi Pak dari tahun 2021 satu orang nih PNS. Oh, iya. Dengan jurusan yang sama. Enggak, kita nggak usah ngomong kebiasaan. Iya.
Ya, pokoknya Iya. sekarang hasil validasi yang terakhir nih seperti ini ya. Validasi Oh itu iya. nggak selalu konstan, Mas. Ya. Oh Jadi iya, ada Pak. ada Iya. yang pada saat ada sekecil apapun berubah data, dia pasti akan berubah hasilnya. Gitu ya. Oh siap, Pak. Nah, yang berarti kan kayak seperti ini kita harus cek nih, ya. Kenapa masih ada yang belum linear? Makanya pertanyaan saya nih, semua yang ngajar PKK belum linear nggak gitu? Yang ngajar PKK ada 3 orang. 1 orang sudah linear, 2 orang belum linear. Yang 1 orang ngajar linear, udah. Itu murni Iya, yang ngajar 1 orang linear. murni ngajar PKK atau campuran? Dia murni ngajar PKK, serdiknya ekonomi. Oh, sedik ekonomi. Iya. P3K ya? P3K. Nah, ya, dia linear karena P3K-nya, Mas. Iya. Iya, itu kan dia bisa linear karena dia P3K-nya. Karena status P3K-nya Iya. itu guru PKK, ya, maka itu jadi langsung linear. Iya. Ya. Oke, berarti tinggal 2. 445. 445 agribis ternak dan ruminansia. Iya. Iya. Oke, ini masih Merdeka SMK K13, Pak. Hah? Oh, K13. K13 untuk kelas untuk kelas 12 dan 11 dan 12. Oke. Dia harusnya sih linear. Iya, Pak. Ngajar di kurikulum agribisnis ternak, agribisnis ternak unggas, industri peternakan, keperawatan hewan, kesehatan dan produksi hewan, agribisnis ternak unggas, industri ternak, keperawatan hewan, keselamatan dan reproduksi hewan, agribisnis ternak dan ruminansia. Harusnya linear di kurikulum itu. Iya, Pak. Nah, atau kalau kurikulum Merdeka dia linearnya ada di mekanisme mekanisasi pertanian, agribisnis ternak ruminansia, agribisnis ternak unggas dan kesehatan hewan. Harusnya ngajar di situ linear itu, ngajar PKK itu di kurikulum itu. Nah, sekarang ngajar di kurikulum apa? K13 apa? Di K13 di perikanan. Nggak ada di sini perikanan. Itu, Mas, masih ada yang ditanyakan, Mas Soekarno? Cukup, Pak. Terima kasih. Tinggal 2 orang? Ya, Pak. Tinggal 2 orang aja. Yang belum valid. Tinggal 2 orang, Pak. Tinggal 2 orang itu aja. Aman lah. Kalau ya izin Pak, kalau saya baca yang di deretan paling atas dari bawah Pak, deretan ketiga paling bawah Pak, itu ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan gitu, di jurusan itu. Iya. Ya memang, tapi sesuai dengan ininya mapa produktifnya harusnya yang ngajar. Saya paham itu ya. Sebenarnya ya bukannya gitulah, nanti kita mudah-mudahan sih seperti harapannya Mas Soekarno ya, jadi bisa lintas jurusan ya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Siap, Pak, siap. Oke, masih ada yang lain? Ya, saya makasih Pak, izin Pak, makasih banyak ya. Sama-sama Mas Soekarno. Ya. Izin tanya Bang. Inanovi Pak. Oke, siapa? Elizabeth Inanovi Gestiwati dari SMK Negeri 1 Toli-Toli. Toli-Toli, jauh banget. Toli-Toli di mana ya? Di Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Oke, monggo. Jadi begini Pak, awalnya mama saya valid. Ini datanya mamaku yang belum valid ini Pak. Mbak ngajar juga di situ? Iya, sama satu sekolah. Dengan ibunya? Iya. Sama-sama di sekolah negeri? Iya. Sama-sama ASN? Iya Pak. Ya lanjut. Ya, jadi seperti ini waktu awalnya dia valid. Kemudian pas penarikan kedua dia sudah tidak valid. Keterangan di situ data kepegawaiannya masih warna kuning Pak. Namanya Elizabeth Inanovi, dia bermasalah di nama. Namanya beda ya? Ya, antara SKPNS-nya kemudian serdiknya berbeda Pak. Kalau SKPNS dengan
dengan dengan Dapodik sama nggak? Di Dapodik sudah diikuti nama yang ada di Serdik Pak, diganti waktu semester kemarin, waktu tidak valid awalnya diganti sama operator gitu Pak. Inilah makanya kita butuh konsisten ini ya. Konsisten itu perlu ya. Kenapa? Karena ya begini, gara-gara tidak konsisten nama, akhirnya terdeteksinya jadi punya orang kan gitu ya. Nah, apalagi ke sistem itu kan dia kena cuma 0101 pada saat dia nggak sama ya salah kan gitu. Iya. Jadi nama di Dapodik itu apa? Nama di Dapodik itu disesuaikan dengan nama di Serdik, jadi Eli spasi Sabet Inanovi G. Seperti itu Pak. Di BKN? Kalau di BKN nama panjang Elizabeth Inanovi Gestiwati. Seperti itu Pak. Panjang. Iya, jadi L-nya di spasi, G-nya disingkat, cuma G tok. Itu dia. Nah. Jadi aneh gitu ya. Tapi iya Pak, jadi S-nya yang S, justru yang di BKN S-nya yang disingkat ya? Eli spasi Sabet. Kemudian G-nya di titik saja. Tidak dipanjangkan, hanya disingkat G. Oke. SK-nya Inanovi Gestiwati. Iya, itu yang ya nanti mungkin agak akhir-akhir itu harus verifikasinya agak itu apa yang verifikasi lewat jalur khusus itu, maksudnya verifikasi yang memang nggak valid di awal itu baru nanti akan di cross check ulang di akhir-akhir biasanya ya. Karena beda nama dengan kepegawaiannya, jadi dianggap dia masih belum ketemu gitu ya. Nah itu memang jadwalnya nanti belakangan kita kan menyelesaikan dulu yang kita menyelesaikan yang konsisten dulu ya. Iya orang-orang konsisten ini yang karena kalau yang konsisten kan proses validasinya itu lebih standar. Nah, pada saat ada orang tidak konsisten itu validasi nggak standar, itu ada tahapan-tahapannya lagi itu yang harus diulik gitu ya sama ininya. Nah sekarang mungkin masih dalam proses yang standar ya, masih lama. Tapi ini masih lama, sekarang baru bulan Maret. Besok tapi bisa valid ya? Mas bisa valid ya, mudah-mudahan ya. Kalau cuma sekedar nama tipis-tipis gitu sih mudah-mudahan masih bisa. Itu kan errornya cuma tipis-tipis aja kan ya. Iya Pak, soalnya pensiun juga tahun depan. Tahun 2020 pensiun. Iya. Ya mudah-mudahan di inilah nanti ya. Nanti biasanya operator tunjangan juga tetap akan rewel ke kami kok ya. Iya biasanya ya. Jadi nanti kan ada Telegram ya, bisa sampaikan juga di Telegram, walaupun saya jarang komentar tapi sekali-sekali saya baca kan. Kalau Telegram nggak seperti WA, kalau belum dibaca kan tetap aja keluar notifnya itu ya. Kalau di WA kan kalau kita udah buka walaupun belum dibaca notif ininya hilang, tapi kalau di Telegram kan enggak ya. Oke. Ya Pak. Dulu ya. Tapi kalau punya Pak. Kalau saya aman saja Pak. Aman, ya? Semua aman. Ya. Emang biasanya yang orang-orang seangkatan saya yang nggak konsisten. Jadi Pak nggak perlu diganti dulu Pak. Mau diganti kemana? Maksudnya di Dapodiknya tidak usah diganti namanya. Kalau Dapodik diganti harus ganti sertifikat juga dong berarti. Gitu. Jadi nggak usah dulu. Iya Pak. Ya gitu aja, nggak usah ini dulu. Nah nanti mungkin ya mudah-mudahan di antara Mei dan Juni lah, mudah-mudahan bisa dengan proses yang biasanya valid kan, biasanya kisaran Mei Juni ya. Mei Juni. Ya kisaran itu nanti karena prosedur yang sulit-sulit itu di belakang nanti. Karena kan kalau yang sulit itu prosedurnya lebih banyak proses yang harus dilakukan. Ya. Ya, jadi kita tuntaskan dulu, semakin sedikit kan semakin cepat nanti prosesnya. Ya, baru kita jalankan prosedur yang banyak tadi gitu ya. Oke Pak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Cintanya Pak. Ya, silakan Pak Nurul. Ya,
Gini Pak, izin bertanya, ada dua hal yang saya tanyakan Pak. Ya. Yang pertama berkaitan dengan yang kode 13 itu, yang kedua tentang yang sudah pensiun itu Pak. Yang sudah pensiun, ya kalau yang sudah pensiun kenapa? Berarti kan udah Ini tunjangan dong. pensiun, izin bertanya, itu kan untuk SKTP itu kan berlaku 6 bulan ya Pak ya? Oke, betul. Itu kan ada guru dua, yang pertama itu guru BK, itu per Februari, yang satunya guru sejarah, ya ASN, PNS itu 1 Februari, yang satunya itu besok bulan April, per 1 April itu guru sejarah. Oke. Nah, yang bulan Februari, kalaupun nggak punya jam nggak masalah. Yang penting jangan di TST kan. belum dipensiunkan gitu Pak di Dapodiknya Pak? Di Dapodiknya ya mau pensiunkan boleh. Yang nggak juga boleh. Yang penting TST-nya jangan diisi. Tanggal selesai tugasnya jangan diisi. Kan ada penugasan kan di ini kan. TST-nya jangan TST-nya jangan diisi dulu. Nah, terus gurunya lapor ke operator tunjangan agar disimtun itu dipensiunkan. Disimtunnya wajib pensiunkan. Nah, sehingga nanti dia tidak mengganggu data guru lain yang sama seperti dia di sekolah, gitu. Jadi nanti di sekolah tetap bisa orang lain yang menggantikan yang mengajar. Yang penting data dia dipensiunkan dulu. Untuk pembelajarannya di Dapodiknya Pak, itu apa harus di mapping ulang apa? Yang sekarang yang ngajar siapa? Yang realnya? Yang realnya itu temennya satu profesi, cuma jamnya di Dapodik masih guru yang bersangkutan karena belum kami pensiunkan Pak. Kebetulan saya operatornya. Oke, terus temennya itu nanti gimana tunjangannya? Tunjangannya kemarin itu kan masih nerima karena SKTP-nya kan keluar karena dia kan pensiun per 1 Februari. Enggak, bukan. Bukan. Yang pensiun siapa namanya? Sri Murwani. Oke. Ibu Sri ini punya teman yang menggantikan dia mengajar. Ya. Itu siapa nama temannya? Realnya Pak. Hah? Namanya kalau di daerah kami namanya Danang gitu Pak. Danang ya. Oke. Pak ya. Danang sudah bersertif belum? Sudah. Oke. Kalau Pak Danang sudah bersertif, ini siapa yang bocor ya? Kalau yang nggak ngomong tolong di ini dulu dong, di mute dulu dong. Bocor soalnya. Oke. Nah, kalau Pak Danang sudah berserdik, terus dia sekarang realnya menggantikan Ibu Sri, sementara di Dapodiknya masih Ibu Sri yang ngisi, Pak Danang nggak valid dong? Pak Danang sendiri kan sudah punya jam Pak. Kebetulan ini kan jam BK-nya itu sudah terakomodir semua. BK. Iya. Oh ya udah, BK aman lah. Pak Danang juga berarti sudah ini dong, sudah punya jam juga kan? Sudah cair kemarin Pak, yang ya itu udah. Pak, yang tapi. Udah, kalau kita aman nggak masalah. Yang penting jangan diteskan dulu aja. Ya. Oh gitu. Iya. Untuk Dapodiknya berarti tetap sama itu apa kita mapping ulang Pak? Iya, untuk sementara sekarang saat ini di mapping boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau Pak Nurul takut ya nggak usah di mapping dulu sampai si Bu Sri itu. Oh itu biarin. Ya. Terus, untuk yang satunya lagi itu kan per 1 April Pak, itu guru sejarah. Itu sama sih Pak, pensiun ASN gitu. Berarti perlakuannya sama dengan Putri tadi. Nah, kalau April dia wajib ngajar. Wajib ada di dalam. Iya. Ya, wajib ngajar. Per 1 Aprilnya dia pensiun Pak. Iya, kan sekarang belum April. Sekarang masih Maret. Iya. Sekarang dia masih harus ngajar. Oh, dibiarin. Nah, iya. Untuk nanti ngajar. Ya. Untuk pelaksanaan nanti bulan April gimana Pak? Iya, kalau dia nggak ngajar dia nggak akan terbit SKTP-nya. Oh gitu. Iya. Berarti untuk bulan Aprilnya itu kita mapping ulang apa memang perlakuannya seperti kayak tunggu sampai dia terbit SKTP. Oh gitu. Oke. Iya. Oh ya. Siap Pak. Oke, ya. Terus rencananya guru sejarah ini nanti yang mengganti siapa? Oh gitu.
kalau diganti jamnya guru sekarang di mapping itu yang kebetulan yang ganti itu sudah cair itu. Ganti sekarang, saya nggak lagi nyuruh ganti sekarang. Saya nanya, ini nanti guru sejarah yang menggantikan siapa? Yang menggantikan rencana di realnya itu nanti guru yang lain Pak, yang satu profesi, cuma kondisinya saat ini kan mereka sudah pada cair gitu loh Pak. Oh ya udah, berarti yang menggantikan adalah guru sejarah yang sudah cair SKTP-nya kan? Iya, sudah ber-SKTP dan sudah cair. Berarti aman. Jadi tahan dulu data guru sejarahnya, jangan dikeluarkan dulu. Ya? Oke. Ya Pak, ya Pak. Siap. Berarti perlakuannya sama ya Pak, yang harus nanti lapor ke simtumnya operator simtum untuk pensiun ya Pak ya? Nanti kalau udah pensiun, sekarang kan belum pensiun. Oh iya, siap. Siap Pak. Ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Mau ditahu untuk yang kode 13 tadi Kak, saya dari awal mendengarkan itu sudah sedikit terjawab gitu Pak. Masih ada yang kode 13 Mas? Ada Pak. Ada sekitar 4, termasuk saya sendiri Pak. Mas, Nurul kena 13 juga? Iya. Kebetulan saya kan habis lulus Dajab kemarin, jadi baru pengusulan baru tahun ini Pak. Oh, baru. Serdiknya baru ya? Iya. Serdik baru emang rekeningnya belakangan tuh ngumpulinnya. Jadi, gimana Pak? Serdik yang baru rata-rata emang dari dinas tuh sudah lapor ke dinas kan rekeningnya? Sudah Pak. Sudah kemarin sudah dibuat dari cabang dinas itu untuk dikoordinir itu Pak. Sudah. Kita sudah kolektif. Iya, kolektif itu. Kapan? Sekitar bulan Februari akhir Pak kalau nggak salah. Februari akhir ya? Iya, Februari akhir. Tapi status rekeningnya apa di itu? Gimana Pak? Status rekeningnya apa di Info GTK? Belum ada rekening Pak, baru proses untuk ASN baru diproses gitu Pak. Oh, oke pakai rekening ASN. Akan nunggu kalau itu Pak. Oh gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Ada sekitar 4 itu Pak, 4 teman saya gitu. Itu rata-rata yang orang baru jadi P3K atau orang yang baru lulus PPG. Itu. Oh iya. Ya, rata-rata yang begitu. Emang rekeningnya kan agak belakangan dia. Tidak seperti yang peserta lama. Kalau yang lama itu kan rekeningnya duluan loh dimintakannya. Oh begitu ya Pak ya Pak. Terima kasih Pak informasinya Pak. Selamat sore Pak. Sore. Baik teman-teman sekalian, udah jam 4 kurang 1 menit. Jadi kita juga perlu sholat asar. Ini kita udah 2 jam. Nanti kita coba kalau masih ada punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi ya, nanti akan kita coba jadwalkan ulang deh ya. Jadi untuk saat ini mohon maaf ya. Kita cukupkan dulu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Amin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada harapan yang kau bawa agar tunjangan kami nyata. Terima kasih Dari Pak. sekolah hingga ke dinas, kau tak kenal lelah bekerja, memastikan semua tepat, tak ada yang tertunda. Kami tahu kau tak terlihat, tapi jasamu sangat besar. Tanpa dirimu semua ini takkan bisa berjalan lancar. Terima kasih operator sekolah. Terima kasih operator dinas. Karena kerja kerasmu semua tuntas. SKTP terbit, tunjangan pun cair. Berkat kalian kami bisa terus mengajar. Siang dan malam kau periksa data, verifikasi tanpa henti. Satu persatu kau teliti, agar tak ada yang tersisih. Di depan layar kau berjuang, demi hak guru di seluruh negeri. Walau tak selalu terdengar, jasamu sungguh berarti. Kami tahu kau tak terlihat, tapi jasamu sangat besar. Tanpa dirimu, semua ini takkan bisa berjalan lancar. Terima kasih operator sekolah. Terima kasih operator dinas. Karena kerja kerasmu semua tuntas. SKTP terbit, tunjangan pun cair. Berkat kalian kami bisa terus mengajar. Mungkin tak
semua mengerti betapa sulit tugasmu, tapi kami guru di sini selalu bersyukur untukmu. Tak ada kata yang cukup